Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah pengantar akuntansi 1. Kali ini kita bahas mengenai akuntansi perusahaan dagang. Oke, kita langsung saja. Nah, di sini kita coba membedakan atau mencari keunikan dari perusahaan dagang. Perusahaan dagang itu kegiatan utamanya adalah membeli barang dan menjual kembali tanpa mengubah. Jadi langsung dijual, seperti contohnya Indomaret. Itu biasanya barang-barang yang sudah diterima dari distributor langsung di display di tempat belanjaannya dan langsung dijual. Itu contoh dari perusahaan dagang ya. Nah, karena ini berbeda dengan perusahaan jasa, maka ada beberapa rekening khusus yang tidak kita temukan pada perusahaan jasa. Apa saja itu? Ini dia. Gitu ya. Jadi pada perusahaan dagang itu kita akan menemukan rekening pembelian, pasti ada penjualan ya, kebalikannya ada beban angkut pembelian, kebalikannya beban angkut penjualan, ada retur pembelian, ada retur penjualan, ada potongan pembelian dan ada potongan penjualan. Ya. Jadi ini adalah akun-akun yang tidak kita temukan di perusahaan jasa sebelumnya. Ya. Nah sekarang kita mulai pada saat akan membuat pencatatan dalam bentuk jurnal umum gitu ya. Nah, sebenarnya dalam pencatatan itu ya kita bisa kita mengetahui ada dua metode, yaitu metode fisik atau periodik dengan metode perpetual gitu ya. Sekarang yang saya ingin bahas di sini adalah metode fisik gitu ya. Kalau metode fisik ketika kita melakukan pembelian, maka kita akan menggunakan akun pembelian. Sedangkan jika menggunakan metode perpetual, kita tidak menggunakan akun pembelian, tapi yang kita gunakan adalah akun persediaan barang dagangan. Nah, ini yang perbedaannya ya. Nah, di contoh yang ini, yang di slide yang ditampilkan di depan kita ini adalah menggunakan metode periodik atau metode fisik gitu ya. Contoh, pada tanggal 2 September 2000 sekian PT Odelia membeli separtai barang dagangan dari PT Buana 3 juta, syarat pembayaran 2N per 10 N 2 per 10 N per 30. Nah, kalimat separtai barang dagangan itu memberikan informasi bahwa ini membeli barang dagangannya dalam kapasitas yang besar, yang banyak ya. Nah, kemudian ada lagi clue di sini atau petunjuk di sini ada syarat pembayaran. Kalau ada syarat pembayaran ini pasti memberikan keterangan bahwa transaksi ini secara kredit sehingga menimbulkan yang namanya hutang atau menimbulkan namanya piutang. Nah, posisi PT Odelia ini adalah pembeli, maka karena dia membelinya secara kredit maka menimbulkan hutang ya. Nah, menggunakan metode pencatatan periodik atau fisik, kita menggunakan akun pembelian. Nah, akun pembelian posisi normalnya debit, karena membelinya secara kredit, maka muncullah hutang dagang di kredit ya. Besarnya 3.200.000, 3.200.000 gitu ya. Nah, kemudian berikutnya beban angkut pembelian. Nah, beban angkut pembelian itu ada dua jenis syarat ya penyerahan. Ada dikenal namanya FOB shipping point, di mana kalau FOB di shipping point ini yang membayar ongkos angkutnya adalah perusahaannya. Sedangkan FOB destination adalah yang membayarnya itu penjualnya. Kalau tadi pembelinya, sekarang penjualnya gitu ya. Contoh nih ya. 2 September syarat perjanjian FOB shipping point berarti yang menanggung adalah pembeli. Maka kalau terjadi beban angkut, maka beban angkut pembelian. Kenapa? Karena yang menanggungnya adalah pembeli gitu ya. Nah, berapa? Karena ini membayar secara cash, maka kas keluar. Maka kredit gitu ya, 50.000. Tapi kalau misalnya yang menanggungnya adalah penjual, maka beban angkut penjualan cash ya di kredit. Nah, gitu. Oke, sekarang berikutnya adalah retur pembelian. Nah, retur itu kan diadop dari bahasa Inggris ya, return, dikembalikan ya. Jadi
ini adalah untuk memfasilitasi ketika barang dagangan yang dibeli dari pemasok itu ternyata tidak sesuai yang diharapkan. Bisa itu rusak, bisa itu tidak sesuai spesifikasi, maka perlu dikembalikan. Nah, posisinya sebagai pembeli itu maka namanya retur pembelian. Tapi kalau posisinya sebagai penjual, maka itu namanya retur penjualan. Nah, ini PT Odelia ini yang mengembalikan. Dia sempat membeli di tanggal 2 September tadi ya, mengembalikan barang dagangannya karena rusak dan cacat sebesar 200.000, maka ini yang dikembalikan. Gitu ya. Nah, retur pembelian itu posisi normalnya ada di kredit ya. Dan kalau karena ini dikembalikan, kalau misalnya tadi secara kredit transaksinya kan ada syarat pembayaran ya, maka hutangnya di debit. Tapi bagaimana kalau misalnya secara tunai, misalnya yang tadi yang tanggal 2 September itu, maka kas makanya di debitnya gitu ya. Tapi dalam hal ini case-nya adalah dalam kasus ini hutang dagang di posisi debit, kreditnya adalah retur pembelian. Berikutnya adalah potongan pembelian. Nah, potongan pembelian ini biasanya dilakukan oleh para penjual untuk membuat menarik gitu ya barang dagangannya dan juga dari sisi sistem pembayarannya. Nah, tadi kalau misalnya diingat ada 2/10 N/30. Apa maknanya? Mendapat potongan 2% dari harga faktur jika melakukan pembayaran atau pelunasan 10 hari dari tanggal faktur. Jadi bukan tanggal 10 ya, tapi 10 hari dari tanggal faktur. Misalnya sekarang tanggal 16 Juli, maka 10 hari ke depan tanggal 26 itu kalau misalnya bayar di periode itu maka dapat potongan 2%. Tapi kalau lebih dari itu maka tidak mendapatkan potongan. Nah, N/30 itu menyatakan bahwa boleh-boleh saja tidak memanfaatkan periode diskon ini, tapi tidak boleh melebihi 30 hari sejak dari tanggal faktur ya. Nah, sekarang kalau kita lihat dari contoh pada tanggal 7 September PT Odelia membayar seluruh hutangnya gitu ya. Kalau kita ingat tadi hutangnya yang pertama adalah 3.200.000, tapi ada retur 200, maka sekarang total hutangnya adalah 3 juta. Ini 3 juta. Maka yang dihitung itu kan masih dalam periode diskon ya, 10 hari itu ya. Tadi belinya tanggal 2, bayarnya tanggal 7, maka sebenarnya batasnya sampai tanggal 12. Ini sudah bayar tanggal 7, maka dapat periode diskon, masih dalam periode diskon. Jadi berapakah 2% dari 3 juta? 60.000. Jadi yang perlu dikeluarkan uang untuk bayar hutangnya PT Odelia itu adalah hanya 2.940.000. Potongannya 60.000 dan hutangnya sebesar 3 juta sudah lunas ya. Oke. Nah, ini saya pada slide ini mencoba memberikan informasi bagaimana cara menyusun atau menghitung pembelian bersih. Caranya bagaimana? Total pembelian, jadi kalau total pembelian misalnya pembeliannya dilakukan lebih dari 1 kali, tinggal ditotalkan, dikurangi dengan beban angkut yang dikeluarkan, totalnya juga, dikurangi dengan total retur, dikurangi dengan total, yang dikurangi hanya potongan ya, pembelian ditambah beban angkut, ditambah retur, total retur semuanya total, dikurangi potongan pembelian. Nah, hasilnya adalah pembelian bersih, gitu ya. Mudah-mudahan cukup paham. Kemudian kalau tadi bicara tentang pembelian, maka sekarang kita bicara tentang penjualan ya. Nah, penjualan. Pada tanggal 15 September, PT Odelia menjual separtai barang dagangan kepada toko ekstra sebesar 1.700.000 dengan termin 2/10 N/30. Kalau ada termin berarti secara kredit ya. Kalau kita jual secara kredit, nah, maka akan memunculkan piutang. Piutang di debit, penjualan posisi normal kredit. Kalau tadi pembelian posisi normal debit, maka penjualan pasti posisi normalnya kredit gitu ya. Berikutnya, nih, beban angkut penjualan FOB destination gitu ya. Misalnya tanggal transaksi penjualan barang dagangan tanggal 15 September tersebut dengan persyaratan FOB destination dengan membayar ongkos angkut 100.000. Maka ini yang penjual yang menanggung, maka beban angkut penjualan. Kasnya kredit. Berikutnya retur dan pengurang harga, retur penjualan ya. Ada retur, PT Odelia menerima pengembalian 200.000, maka returnya
Kalau retur penjualan posisi normalnya adalah di debit. Ya, piutangnya berkuranglah di kredit. Potongan penjualan. Nah, ini karena masih dalam periode diskon, maka dapat potongan tadi dikembalikannya 200 ya. Jadi sekarang total dari piutangnya tinggal 1.500.000. Nah, 1.500.000 ini cari 2%-nya, itulah potongannya. 2%-nya adalah 30.000. Sehingga kas yang diterima adalah 1.470.000. Gitu ya. Ini jurnalnya seperti ini. Berikutnya, kalau tadi pembelian bersih, ini adalah penjualan bersih. Nah, kalau penjualan bersih, total penjualan, kurangi beban angkut penjualan, kurangi retur penjualan, kurangi potongan penjualan, hasilnya adalah penjualan bersih. Berbeda tadi dengan pembelian bersih ya. Jadi yang faktor pengurangnya hanya di potongan pembeliannya saja. Tapi kalau mencari penjualan bersih, semua penjualan kurangi semua dengan beban angkut, dengan retur, dengan potongannya semuanya mengurangi. Ketemulah hasilnya penjualan bersih. Nah, oke. Sekarang saya belum menjelaskan tentang harga pokok penjualan ini ya, tapi saya harap kepada mahasiswa silakan kerjakan latihan ini. Ini ada di assignment, ya silakan coba mahasiswa buat untuk jurnal umumnya, baik dari sisi PT Gala maupun pada posisi PT Odelia. Nanti kita akan bahas tentang jawabannya. Mungkin itu dulu dari saya materinya. Terima kasih dan selamat mengerjakan.